Bab 761. Lempar tangan. Dengan adanya Kak Janis, tentu saja dia tidak berani mengambil keputusan sendiri untuk mengantarkan kopi untuk Golden Ye. Sebaliknya, dia membawanya langsung ke hadapan Kak Janis, berkata dengan lembut, "Kak Janis, kopinya sudah siap." Kak Janis meliriknya dengan puas, tersenyum berkata, "Tidak buruk, kamu antarkan dokumen ini ke lantai bawah." Audrey Han mengulurkan tangan dan mengambilnya dengan patuh, "Baik." Di depan Kak Janis, dia hanya bisa berusaha sebaik mungkin, bersikap patuh, dan menggambarkan dirinya sebagai pendatang baru. Jika dia terlalu terburu-buru, Kak Janis berhak untuk memecatnya. Audrey Han pergi mengantarkan dokumen, Kak Janis membawa kopi dan berjalan menuju ruangan CEO. Tuk-tuk. Masuk. Mendengar ada yang mengetuk pintu, Golden Ye mengangkat matanya dan melirik, berpikir kalau wanita aneh itu yang mengantarkan kopi secara langsung, tetapi dia tidak menyangka kalau Kak Janis sendiri yang mengantarkannya kali ini. Untuk beberapa alasan, Golden Ye mengerutkan kening tanpa sadar, dan kemudian matanya tertuju pada secangkir kopi yang ada di dalam tangannya. Setelah hanya meminum kopi yang dibuat oleh wanita aneh itu, dia mulai merindukan baunya. Jadi, saat Kak Janis mulai bekerja, dia memintanya untuk mengantarkan kopi untuk dirinya. Tanpa diduga, dia benar-benar mengantarkannya sendiri. Kalau begitu, apakah kopi ini wanita aneh itu yang membuatnya? Tuan Muda Goldie, kopi. Karena sebelumnya tempat ini selalu dikelola oleh Jerry Yuchi sendiri, semua orang memanggilnya CEO Yuchi, dan setelah Goldie Yuchi menggantikannya, memanggil CEO Yuchi seperti memanggil Jerry Yuchi. Jadi, mereka memanggilnya langsung dengan sebutan Tuan Muda Goldie. Kopi diletakkan di atas meja, aroma harum merebak. Golden Ye menggerakkan matanya dan menyesapnya. Rasa tidak berubah. Wanita itu yang membuatnya. Sangat bagus. Nanti kalau mau minum kopi, dia bisa langsung memerintahkan ke sekretarisnya aja, agar tidak membuat wanita aneh itu mengira dia menyukai kopi buatannya. Tolong Tuan Muda Goldie melihat dokumen ini. Kak Janis melihatnya menyesap kopi, dan mulai menyerahkan dokumen yang ada di dalam tangannya dan mulai membicarakan tentang pekerjaan dengan Golden Ye. Tapi dalam waktu 1-2 menit, kopi Golden Ye sudah mencapai dasar. Ketika Kak Janis mulai berapikan barang-barangnya dan akan berjalan pergi, Golden Ye memintanya mengantarkan kopi dalam 10 menit lagi. Kak Janis langsung menyetujuinya. Setelah meninggalkan ruangan, Kak Janis malah kebingungan. Aneh, tidak terlihat Tuan Muda Goldie minum kopi sebanyak ini sebelumnya. Apakah pekerjaan hari ini banyak? Atau semalam tidak tidur dengan baik? Hari ini menjadi tidak bersemangat, jadi membutuhkan bantuan kopi sebanyak ini. Tapi, melihat rupa Tuan Muda Goldie, sepertinya semangatnya juga tidak buruk. Ini benar-benar aneh. Setelah Kak Janis kembali, dia menyempatkan diri untuk membuat kopi untuk Golden Ye. Awalnya dia ingin meminta Audrey Han membuatkannya, tapi Audrey Han tidak juga kembali dalam 10 menit kemudian. Jadi, Kak Janis hanya bisa membuatkannya sendiri. Setelah dia membuat secangkir kopi dan mengantarkannya ke Golden Ye sendiri. Golden Ye menyesap dalam-dalam, lalu meletakkan cangkirnya, dan tidak pernah menyentuh cangkir kopi lagi. Kak Janis juga memperhatikannya dan mengangkat alisnya, "Tuan Muda Goldie, hari ini minum kopi sebanyak ini, apakah tidak beristirahat dengan baik semalam?" Golden Ye mengangguk, mengerutkan bibir tipisnya, lalu mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, "Kudengar asisten sekretaris untukmu sudah direkrut." Berbicara tentang Audrey Han, sinar mata Kak Janis menunjukkan kepuasan dan mengangguk sebagai jawaban. Ia, setelah beberapa hari wawancara, akhirnya menemukan satu yang memuaskan. Golden Ye mengangguk dengan puas. "Jika tidak ada masalah lagi, maka aku kembali ke ruangan sekretaris dulu." "Iya." Kak Janis berbalik dan mengambil 2 langkah, tetapi dihentikan oleh Golden Ye lagi. "Kak Janis,
Kak Janice menghentikan langkahnya dan menatap Golden Ye dengan bingung. Tuan Muda Goldie. Tuan Muda Goldie hari ini sedikit aneh. Dia yang tidak pernah peduli, tetapi hari ini bertanya tentang asisten sekretarisnya. Pulpen emas berputar di tangan Golden Ye, mata Golden Ye tertuju pada Kak Janice, dan berkata dengan tenang, Kak Janice adalah sekretaris yang menangani masalah penting di luar perusahaan, dan hanya perlu berurusan dengan dokumen-dokumen penting, dan untuk hal-hal kecil. Dia berhenti sejenak, dan mata hitamnya yang tidak dapat ditebak, membuat orang lain tidak tahu apa yang dipikirkannya. Serahkan saja pada orang lain. Kak Janice terkejut. Dia tidak menyangka Goldie Yuchi yang terlihat dingin dan kesepian, ternyata masih bisa memperhatikan orang lain. Dia sedikit tersenyum, dan berkata dengan sedikit terharu, Tuan Muda Goldie. Bagaimanapun, aku adalah sekretarismu. Meskipun CEO Yuchi tidak ada di sini, aku juga seharusnya mengerjakan bagianku dengan baik. Kak Janice cukup melakukan sesuai yang aku katakan, kalau tidak aku tidak bisa memberi pertanggungjawaban ke kakek. Benar, melemparkan semua masalah ke kakek, sempurna. Kak Janice kembali ke ruang sekretaris, dan hanya bisa menghela napas. Orang-orang hebat walaupun disukai orang lain, tapi masih bisa memahami maksudnya. Dia merasa kalau dia adalah orang tua dalam Yuchi's Corp, jadi dia cukup menangani urusan penting saja, hal-hal kecil biasanya serahkan saja ke orang lain. Dan di sisi lain, Audrey Han sebagai pegawai kecil pergi mengantar dokumen kemana-mana. Setelah mengantar ini, masih harus mengantar yang itu, dan masih ada tempat yang tidak dikenalinya, dia bertanya pada orang lain. Akhirnya, dia malah ditunjukkan arah sebaliknya. Setelah Audrey Han mencarinya cukup lama, dia belum juga menemukannya, dan hanya bisa berputar balik. Setelah itu, dia mendapat pelajaran. Kemanapun dia pergi, dia harus mengingatnya, dan akan meluangkan waktu untuk mencari tahu rute perusahaan dengan jelas, agar saat dia bertanya ke orang lain, tidak akan ditunjukkan arah yang berlawanan. Sebenarnya, hal seperti ini sudah sering terjadi dalam perusahaan besar. Bagaimanapun, ada begitu banyak orang di perusahaan besar. Meskipun satu sama lain tidak punya waktu untuk berurusan dengan satu sama lain, tapi, jika kamu meminta bantuan orang lain, mereka belum tentu membantumu, bahkan sengaja mempermainkanmu. Orang yang menunjukkan arah yang berlawanan sedang mempermainkannya. Audrey Han menyeret betisnya yang kram kembali ke ruang sekretaris. Saat dia melihat Kak Janice, dia bergegas meminta maaf. Maaf Kak Janice, aku tadi salah tempat. Jadi, sedikit lambat kembali. Apakah ada lagi yang bisa aku bantu? Kak Janice melihatnya yang sudah berlari sepanjang hari dan melihat raut wajahnya yang sudah tidak terlalu baik, menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu dikerjakan untuk sementara waktu. Kamu duduk dan melihat dokumenlah sebentar. Baik. Tapi tidak butuh waktu lama bagi Audrey Han untuk kembali sibuk. Akhirnya jam-jam sibuk telah berakhir saat pulang kerja, dan dia akhirnya bisa pulang kerja. Kak Janice menepuk bahunya dengan pelan, hari ini sudah menderita, kelihatan kamu bisa bekerja keras. Bekerjalah dengan baik, maka perputaran akan menjadi lebih baik. Di masa depan, jika aku pensiun, maka posisiku akan menjadi milikmu. Mendengar ini, Audrey Han mengerucutkan bibirnya dan dengan cepat berkata, Kak Janice, Anda sudah terlalu jauh berpikir. Dia tidak tahu dia bisa berapa lama menetap di sini, tujuannya hanya ingin memulihkan ingatan Golden Ye, maka seharusnya akan pergi bersamanya. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada artinya lagi untuk tinggal di sini. Setelah merapikan barang-barang, Audrey Han pulang kerja dengan tubuh lelah. Begitu dia tiba di rumah, sebelum Audrey Han sempat mengatur napas, dia melakukan panggilan video dengan bayi kecilnya dulu. Mommy. Terlihat Glenn di ujung lain panggilan video, wajahnya sangat merah dan memanggilnya dengan sangat gembira. Audrey Han perlahan melengkungkan sudut bibirnya melihat Glenn. Bersambung.